Oke, haleluya. Jadi pada bulan ini kita ada tema yang baru. Tema pada bulan Oktober, bulan Agustus lalu ialah kasih karunia dan pertumbuhan rohani. Kita belajar banyak. Malah kita belajar 5 topik, sebenarnya 5 topik pada bulan lepas. Antara lain kita belajar adalah tentang karakter Tuhan dalam Yesus, karakter Yesus sendiri yang Tuhan beri kepada Anda dan saya. Kita belajar tentang buah roh, malah kita ada 2 topik untuk buah roh. Dan satu lagi kita belajar dengan jelas tentang bagaimana buah roh ataupun pekerjaan roh itu berbeza. Bukan pekerjaan roh, buah roh itu berbeza dengan perbuatan daging. Dan kita belajar yang terakhir pada minggu lepas, yaitu berkaitan dengan pertumbuhan rohani kita. Amin. Yaitu tentang bagaimana Tuhan membentuk karakter kita dan menjadikan kita baharu di depan Tuhan dan melahirkan. Nah, ini penting. Oleh penonton melituskan, saya percaya itu pekerjaan baik. Amin. Jadi semua Tuhan sudah sediakan, bukan hanya keselamatan kita, tapi juga next, apa yang harus kita buat. Perkataan harus ini maksudnya sesuatunya yang berlaku. Kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah perbuatan, tindak tanduk kita sebagai orang Kristen, tingkah laku kita, berbeda karakter, tingkah laku kita, semua Tuhan yang sudah sediakan. Malah kita belajar dalam firman Tuhan bukan hanya pekerjaan, tindakan, tapi niat pun sudah Tuhan sediakan hati kita, keinginan, dia bilang, amin. Semua Tuhan sudah sediakan. Dan Paulus katakan, saya bekerja lebih keras lagi, dia bilang, berbanding kawanan pelayanan yang lain. Tapi bukan saya, dia bilang, tapi kasih karunia yang Tuhan berikan pada saya, di dalam saya mengerjakan semua ini. Jadi begitu kita punya perspektif yang benar, yang tepat tentang pertumbuhan rohani kita. Jadi bila mendengar message ini, kita lebih rileks, kita lebih rehat. Bukan karena sesuatu yang kita buat, tapi apa yang Tuhan Yesus telah buat. Kita tinggal terima saja, dan itu akan manifest, ataupun akan terjadi, akan lahir, akan tumbuh, akan berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Pada bulan ini, sudah siap untuk bulan ini, bulan September, kita belajar tema yang baru, yaitu kasih karunia dalam masa sulit. Jadi kalau masa sulit ini bercakap tentang banyak hal. Kesusahan, cabaran, malah juga pencobaan. Mungkin juga cabaran dari segi ekonomi, dari segi sakit penyakit, dari segi hubungan banyak. Mungkin dari segi keperluan-keperluan yang orang bilang remeh-temeh untuk orang lain, tapi itu penting buat kamu. Itu juga cabaran, itu sulit. Dan satu yang saya mau beritahu kamu, jemaat Tuhan, jika itu penting bagi kamu, walaupun itu kecil-kecil saja, mungkin hanya jerawat di muka saja, kan? Orang bilang itu pun gak susah hati, kan? Kalau itu penting buat kamu, itu penting buat Tuhan. Amin. Jadi kita belajar pada minggu yang pertama bulan September ini, yaitu kasih karunia dalam menghadapi pencobaan. Kita sama dengan saya, pencobaan, kan? Kalau dengar pencobaan ini, kita ingat film Ramli, cobaan, dia bilang, kan? Jadi ini adalah satu yang lumrah sebagai orang percaya kita alami. Dan kita akan telusuri daripada apa itu pencobaan, bagaimana kita menghadapi pencobaan, dan bagaimana perspektif Tuhan tentang pencobaan, dan bagaimana pencobaan ini sebenarnya adalah stepping stone, bersama dengan saya, satu batu loncatan bagi kita untuk lebih matang di depan Tuhan, malah bertumbuh. Amin. Kita ubah, malah bukan kita, Tuhan telah mengubah kutuk itu bagi kita berkat. Orang bilang, oh lama, kasihan dia mengalami segala cabaran, kasihan. Tetapi sebaliknya, apa yang orang bilang kasihan itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita lebih matang di depan Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan menyediakan kekuatan dan jalan keluar dalam setiap pencobaan yang kita hadapi. Ini yang kita punya dasar pembelajaran pada hari ini, bahwa kasih karunia memberi, bukan hanya memberi kekuatan, tapi juga jalan keluar. Amin. Haleluya. Mari kita lihat apa itu definisi pencobaan. Oke, pencobaan dalam Alkitab merujuk kepada ujian iman. Oke, ujian iman, dorongan untuk jatuh dalam dosa, atau situasi yang menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Penting dipahami bahwa pencobaan bukan datang dari Tuhan. Boleh bersama dengan saya? Bukan dari Tuhan, tetapi daripada iblis. Itulah yang menjadi dasar betul, pencobaan daripada iblis, dari musuh kita. Tetapi juga
keinginan daging manusia. Maksudnya keinginan kita sendiri. Amin. Di mana kita dapat firman Tuhan itu dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 dan 14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Jadi jangan bilang, oh ini dari Tuhan, terima kasih Tuhan karena memberi saya pencobaan. Tidak, Tuhan tidak pernah memberi kita pencobaan. Boleh bersama dengan saya. Apapun bentuk pencobaan itu, sakit penyakit, mungkin kemalangan dan sebagainya, oh dari Tuhan. Tidak, Tuhan tidak pernah menginginkan kita mengalami semua ini. Tuhan mau kita mengalami sukacita dan sejahtera sepanjang masa. Amin. Ini datang daripada musuh kita. Dia katakan, janganlah yang ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai sesiapapun. Yang jelas kan? Jadi jangan bagi kredit. Bukan kreditan, jangan tandas Anda. Apa itu? Tandas lah, Tuhan dalam bahasa Indonesia bilang kita menuduh Tuhan yang melakukan ini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat oleh keinginannya, dia bilang. Dan yang satu lagi, 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Ini pekerjaan iblis, dia tidak berhenti ini. Dia punya tujuan untuk menakut-nakutkan kita. Boleh bersama dengan saya. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dia katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Ia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya mau kita lihat dari firman Tuhan ini dengan sedikit mendalam, karena iblis bukan singa. Boleh bersama dengan saya. Dalam Alkitab, sinonim ataupun simbol singa itu ataupun singa itu selalu merujuk kepada Tuhan sendiri, atau lebih tepat Tuhan Yesus. Dia dipanggil sebagai singa Yehuda. Boleh bersama dengan saya. Singa selalu dianggap sebagai atau dilihat dalam Alkitab merujuk kepada Tuhan sendiri. Boleh bersama dengan saya. Jadi iblis dia mau menjadi seperti singa. Perkataan sini menjadi, dia berjalan keliling sama seperti singa. Dia bukan singa, tapi dia mau kita anggap dia seperti singa. Boleh bersama dengan saya. Dia kata lain, iblis mau kita menganggap ketika dia bersuara, mengaum itu maksudnya marah. Boleh bersama dengan saya. Auman singa adalah amarah. Marah. Jadi dia mengaum-ngaum supaya kita pikir Tuhan yang mengaum, Tuhan yang marah. Tapi sebenarnya bukan Tuhan yang marah. Iblis yang marah. Jadi dasar iblis untuk mencobai kita atau membuat kita tidak lari daripada pemahaman ini, pengertian yang paling mendasar ini ialah Tuhan marah. Tuhan marah dengan Anda dan saya. Orang bilang, penutua, memanglah Tuhan marah kalau kita berdosa. Saya beritahu kita, ya Tuhan memang marah dengan dosa-dosa kita. Tapi Tuhan sudah marah dan telah menumpahkan kemarahan-Nya sekali untuk selama-lamanya pada satu ketika. Yaitu ketika Yesus mati di kayu salib untuk Anda dan saya. Segala kemarahan Tuhan terhadap dosa kita, auman itu telah ditumpahkan, amarah itu telah ditumpahkan sepenuhnya kepada Yesus ketika dia mati untuk Anda dan saya karena dosa-dosa kita. Maksudnya dengan kata lain, selepas pengorbanan Yesus, segala amarah yang Tuhan tumpahkan, penghukuman kalau lebih tepat lagi, itu ditimpakan pada Yesus. Selepas itu tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi amarah Tuhan. Tuhan tidak marah dengan kita lagi. Sampai sekarang. Tapi penutua, saya sudah berdosa, saya masih berdosa. Saya berdoa kamu, ketika Yesus mati di kayu salib untuk Anda dan saya, dia mati untuk segala dosa kamu. Dia sudah marah sekali. Bukan pada Anda, tapi pada diri Yesus. Jadi sekarang ini tidak ada lagi amarah Yesus pada Anda dan saya. Tidak ada amarah Tuhan untuk Anda dan saya lagi. Iblis mencobai kita, coba menimbulkan pemikiran bahwa Tuhan masih marah dengan kita. Sampai sekarang. Sama mengapa banyak orang-orang Kristen yang telah melakukan dosa, jatuh dalam dosa dan sebagainya, akhirnya meninggalkan Tuhan. Atau lebih tepat lagi, mereka coba meninggalkan gereja dan juga persekutuan. Satu hal yang mereka lupa adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka perlu dengar berita gembira ini, bahwa Tuhan sudah marah dengan dosa mereka. Apa yang mereka lakukan, yang telah mereka lakukan, malah yang akan mereka lakukan itu sekali untuk selama-lamanya pada diri Yesus. Amin. Tuhan tidak marah dengan mereka lagi. Jadi beritahu mereka, beritahu diri kita, jangan lagi hukum diri kita.
Amin. Jangan hukum diri kita. Karena Yesus telah dihukum bagi Anda dan saya. Adalah tidak adil jikalau dosa yang sama dihukum pada Yesus, tapi dihukum juga pada diri Anda. Itu penghukuman satu kesalahan dua kali, tidak adil. Bapak kita di surga sangat adil. Ketika dia menghukum kita, dia menghukum sekali untuk selama-lamanya. Dosa kita bukan pada Anda, tapi pada Yesus. Ketika Anda dan saya percaya pada Dia. Amin. Nah, ini saya punya penyampaian ini ada sedikit menyimpang, tapi mau menjelaskan konsep ataupun kebenaran dari firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 ini. Yaitu iblis adalah musuh kita, dia yang mencobai kita. Kan, sebabnya kita harus sadar bahwa dia mengaum-aum, marah-marah. Seperti singa, dia bukan singa. Dia coba mau kita pikir yang mengaum itu adalah Tuhan. Tuhan tidak marah dengan kita lagi, amin. Aplikasi. Walaupun pencobaan datang dari iblis dan kelemahan diri, dengar baik-baik ini. Kasih karunia Tuhan hadir untuk memberi hikmat, kekuatan, malah perlindungan agar kita tidak terjatuh. Malah bukannya tidak terjatuh, maka bangkit lagi, amin. Dan memuji Tuhan lagi, amin. Haleluya. Nomor 2, bersama dengan saya. Ada lebih kurang 6 poin pada hari ini, panjang sedikit, jadi sabar dengan saya. Kita akan belajar tentang bagaimana kita menghadapi masa sulit ini dengan berharap dan berharap sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan. Nomor 2, kasih karunia lebih besar daripada pencobaan. Pencobaan adalah sebagian daripada hidup orang percaya, tetapi tidak ada satupun pencobaan yang lebih besar daripada kasih karunia Tuhan. Boleh bersama dengan saya? Tidak ada satu pencobaan pun yang kita alami. Walaupun ada orang mengatakan, teman-teman, kok tidak tahu apa yang saya alami ini? Mungkin saya tidak tahu, mungkin kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan itu tidak lebih besar daripada kasih anugerah Tuhan untuk Anda dan saya. Amin. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, agar tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jalan keluar dan dapat menanggungnya. Jadi kalau kita menghadapi satu waktu pencobaan, mungkin bukan secara pribadi, mungkin secara keluarga. Mungkin suami istri menghadapi hal yang sama, pencobaan ini, cabaran ini. Mungkin kita bilang cabaran dalam bahasa sehari-hari kita. Jangan risau, Tuhan pasti akan beri jalan keluar. Berdoa, Tuhan terima kasih. Kita bilang terima kasih, apapun keadaan ini, situasi ini, saya percaya bukan dari Engkau, tapi saya percaya bahwa mungkin juga dari kelemahan kita sendiri, kan pencobaan itu datang dari kelemahan kita, keinginan kita. Kita bilang, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah memberikan jalan keluar dan Engkau memberikan kemampuan untuk mengatasi ini. Amin. Oh haleluya. Setiap kali kita lemah, kasih karunia Tuhan menjadi sumber kekuatan, memastikan bahwa tidak ada pencobaan yang melampaui kemampuan yang Tuhan berikan. Amin. Jadi Tuhan akan memberikan kita supply, memberikan kita keperluan kekuatan untuk melalui, dan bukan hanya melalui, tapi melaluinya dengan penuh kemenangan. Kalau secara pribadi saya lihat cabaran-cabaran hidup ini, mungkin kita bilang cabaran, tapi sebenarnya adalah pencobaan. Karena satu ketika kita punya perasaan ataupun kita punya percaya semakin pudar dengan Tuhan, kita mulai bertanya-tanya. Kita bilang, Tuhan kalau Kau ada, kenapa saya begini? Tuhan kalau Kau betul-betul tolong saya, kenapa? Kita mulai mempersoalkan. Saya selalu berdoa, Tuhan saya katakan, saya pasti melihat Engkau memberikan saya jalan keluar. Dan selepas saya berdoa seperti itu, saya melihat dan mengintai. Seperti Habakuk, menanti-nantikan apa cara Tuhan, kan? Bagaimana Tuhan mau menolong saya? Adakah itu dari segi ekonomi? Adakah itu dari segi kesehatan dan sebagainya? Atau hubungan dan sebagainya? Ada aja cara Tuhan. Ada yang saya dapati sebagai kesaksian pada saudara, ada aja cara Tuhan untuk menyelesaikan isu cabaran dan pencobaan yang kita alami dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Nomor 3, bertahan dalam pencobaan mendatangkan berkat. Haleluya, puji Tuhan. Pencobaan bukan akhir, tapi pintu masuk kepada berkat yang lebih besar. Ketekunan dalam pencobaan menghasilkan mahkota kehidupan. Nah, di mana kita dapat firman Tuhan ini? Dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Apa yang Yakobus katakan tentang pencobaan? Berbahagialah, dia bilang. Wah, iblis bilang, nah, saya bagi kau pukulan supaya kau lemah, akhirnya kau melarat dan sebagainya, baru kau tahu tentang iblis. Kalau kita tahu bahwa
bentuk yang dibawa oleh iblis ini mendatangkan berkat. Kita bilang haleluya, terima kasih iblis, bagi saya pulang untuk melihat mukjizat. Iblis pun dusun bilang koporong. Terus iblis bilang, bukan main-main orang ini, mau kasih dia percobaan, dia gembira. Dan ayat firman Tuhan dalam Yakobus mengatakan berbahagialah, haleluya. Dia bilang berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Terus orang bilang, iya betul, tapi bagi mereka yang bertahan barulah. Saya berkata kamu, ayat yang sebelum ini kita baca apa ayat firman Tuhan mengatakan, dia akan memberikan kita, walaupun kita mengalami pencobaan itu tidak dibiarkan melebihi kekuatan kita. Dia akan memberi jalan keluar kita. Maksudnya kita pasti akan bertahan, bukan karena kita kuat, tapi karena kasih karunia Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk menghadapi ini. Amin. Sehingga kita bilang, nah kan kalau bukan saya, tidak jauh gitu. Karena firman Tuhan sendiri menyatakan bahwa segala pencobaan yang saya alami tidak akan melebihi kekuatan saya. Tuhan akan memberi saya kemampuan keluar, memberi jalan keluar, memberikan saya kemenangan. Amin. Bukan hanya keluar dari masalah, tapi keluar dengan penuh kemenangan dan kemuliaan. Amin. Sebab apa? Yakobus mengatakan berbahagialah. Kasih karunia bukan hanya menolong kita bertahan, tetapi juga menjanjikan upah kekal, yaitu mahkota kehidupan bagi yang setia. Begini Ben, bukan karena kita setia, memang kita setia, tapi kesetiaan kita oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan bagi kita kasih karunia untuk bertahan. Kita ambil kasih karunia yang Tuhan beri pada kita dengan percaya pada apa yang Tuhan firmankan pada kita. Janji Tuhan bahwa Dia menolong kita, beri kita jalan keluar. Kita gunakan pertolongan Tuhan, dan bila kita menang, Dia berkati lagi kita. Ini luar biasa. Macam orang bagi kamu bisnis, Pak. Sama bisnis. Nah, saya kasih kau modal. Bila kamu sudah berjaya, kan ada untung, dia bagi lagi bonus, dia bagi lagi. Nah, kau sudah mana? Kau sudah ambil modal kau dengan baik. Nah, sekarang saya bagi lagi kau hadiah. Masih ingat lagi tentang talenta yang mendapat 5 talenta, dia kasih double gitu talenta. Dia dapat talenta dari siapa? Daripada orang-orang saudagar itu. Dia gunakan itu, dia kasih double. Dia menggunakan kemurahan yang sudah diberikan. Bila dia sudah dapat untung pun sudah bagus, sedangkan itu orang saudagar itu bilang, mari masuk dalam saya punya kekayaan saya, nikmati semua apa yang saya ada. Itulah cara kerja Tuhan dan kasih karunia. Dia bagi kita kemurahan untuk bertahan, bagi kita kasih karunia untuk beri kita jalan keluar. Apabila kita menang atas pencobaan, Dia bagi lagi kita kemuliaan dan malah firman Tuhan mengatakan mahkota. Satu anugerah yang luar biasa. Amin. Oh haleluya. Kalau kita paham tentang cara kerja, bagaimana pencobaan ini berlaku dalam depan kita. Cuma saya berdoa janganlah yang bila dengar ini berlumba-lumba jabat minta pencobaan. Nah, iblis bilang mana pencobaan lagi? Jangan. Doa kita adalah seperti doa Bapa kami. Amin. Apa doa Bapa kami? Jauhi kami daripada segala pencobaan. Kalau boleh jauh dari segala pencobaan. Amin. Haleluya. Karena Tuhan tidak mau kita mengalami masa sulit. Tapi iblis mau menyusahkan kita dengan masa-masa sulit ini. Tetapi Tuhan boleh guna masa-masa sulit ini untuk memberikan kita mahkota yang memuliakan nama Bapa. Amin. Haleluya. Mari kita lihat yang keempat. Lanjut juga ini. Maksudnya tinggal ada 3 lagi, 2 lagi. Yang keempat, teladan Yesus dalam menghadapi pencobaan. Ini cara kita melihat. Kita belajar dari bagaimana Yesus menghadapi pencobaan sendiri. Semasa Dia berada di padang gurun. Ketika Dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Kamu perasankah bahwa kita punya step cycle, kita punya bulan kan ialah 30, 31 lah kadang-kadang ada 28, 29 kan? 29 tiada. Ada apa pernah? 28. Kalau bulan Februari 28. 28 kan? 29. Ada 4 kali setahun itu. 4 kali setahun 29 ada. Tetapi cycle-nya lebih kurang 30 hari, kan? Jadi setiap 30 hari itulah penggajian kita. Mau paham kan? Maksudnya saya coba bagi ilustrasi nih. Bila
sampai ujung bulan. Kan ada istilah yang bilang tengah bulan, bulan tua, kalau yang bergaji inilah. Ya selalunya tunggu gaji bulan berikutnya. Jadi kita punya cycle begini, kalau kita bertahan 30 hari, syukur, karena 30 hari berikutnya adalah gaji masukan. Tetapi Tuhan Yesus tidak berpuasa 30 hari. Dia berpuasa 40 hari. Kenapa? Karena Tuhan tahu betul bahwa pada waktu akan datang di dunia ini, kita akan menggunakan sistem cycle 30 hari untuk gajian. Tuhan Yesus mengalami kelaparan 40 hari, supaya kita mengalami berkat bukan 30 hari, tapi lebih dari cukup untuk 1 bulan. Beli bersama dengan saya. Tuhan bilang, oh keperluan kau 30 hari saja untuk setiap hari, jadi saya puasa untuk kau supaya saya lapar 30 hari, kau dapat makan 30 hari. Itu ngambil itu cukup lah. Kalau begitu pun, haleluya. Karena masih cakap seperti itu. Karena apa yang Yesus alami adalah yang negatif, yang Tuhan Yesus alami itu adalah positif bagi kita. Yesus dipukul supaya kita sembuh. Bilu-bilu kita disembuhkan. Yesus mengalami mahkota duri, stres itu, supaya kita mengalami mahkota kemuliaan. Yesus berpeluh darah. Kan itu kutuk Adam itu kan, yang sebenarnya mereka hanya petik makan daripada tapi mereka sekarang harus bercocok tanam. Berpeluh kamu menanam itu tanah, baru kamu dapat makan. Yesus berpeluh darah dan jatuh ke atas tanah supaya kutuk tanah itu menjadi berkat untuk kita. Kita tidak perlu stres. Yesus mati di kayu salib. Satu lagi yang sangat penting. Yesus pikul salib supaya Anda dan saya tidak pikul salib. Jadi tolong jangan pikul salib, Tuhan Yesus sudah pikul salib. Supaya kamu boleh berjalan dengan penuh kemenangan. Dan Yesus disalibkan supaya kita mengalami pengampunan dosa. Dan Yesus berpuasa bersama dengan saya, supaya Anda dan saya mengalami kecukupan. Dan bukan 30 hari, cukup 1 bulan, tapi Tuhan bagi ekstra 40 hari. Dan dengan iman, mari kita terima dengan iman bahwa kita ada kecukupan bukan untuk 30 hari. Malah ada ekstra lagi 10 hari yang kita boleh simpan untuk bulan berikutnya. Haleluya. Saya tidak tahu macam mana saya sampaikan ini kalau orang boleh paham. Tuhan Yesus mengalami semua ini untuk memberi berkat kepada Anda dan saya. Tuhan bayar harga untuk kita dapat semuanya. Amin. Nah, apa yang kita boleh belajar daripada Yesus mengalami pencobaan di padang gurun. Setelah 40 hari iblis datang kepada dia dan mencobai dia. Dan ini cara Tuhan Yesus menjawab. Yesus sendiri dicobai di padang gurun, namun ia menang dengan bersandar pada firman Allah. Ini kunci dia. Yesus bersandar pada firman Allah, walaupun dia sendiri berfirman. Tapi kalau kamu perasaan, di akhir sekali pencobaan yang ketiga, dia guna perkataan dia sendiri. Dia adalah firman. Dia bilang, nyahlah iblis. Dia bilang, itu haleluya. Sebelum itu dia bilang ada tertulis. Tapi yang ketiga kali dia bilang, nyahlah iblis. Maksudnya Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri berfirman kepada iblis. Amin. Jadi bersandar kepada firman. Ini menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan memampukan kita juga untuk mengalahkan setiap pencobaan dengan apa? Firman Tuhan. Apa yang kita dengar, kebenaran yang kita terima. Jangan biarkan, saya bukan bilang kebenaran, input daripada dunia sendiri untuk menguasai pikiran kita. Sebaliknya penuhi pikiran kita. Kita punya mindah ini, perubahan pikiran kita dengan firman Tuhan. Amin. Dalam Matius pasal 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dalam ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis dan katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia bilang tukar. Oke, semua praktik suara iblis. Halo, kau lapar. Macam suara sama, seakan tidak sama. Saya bukan iblis. Dia bilang tukar itu batu jadi roti. Tuhan Yesus buat yang filmnya lagi bisa tidak kasih setiap tiang-tiang dari batu. Boleh saja. Sedangkan daripada debu tanah dia boleh ciptakan manusia. Ini kan pernah batu jadi roti. Orang bilang kacang saja kan. Tapi apa yang Yesus katakan? Dia katakan ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada yang ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dia bilang si iblis, dia bawa Tuhan Yesus di bumbungan baik Allah. Dia bilang, kau terjun. Sebelum sampai sana, bukan kayak firman Tuhan mengatakan bahwa nanti malaikat akan pergi sambut kau, sehingga kau punya kaki tidak akan tersentuh pada batu. Betul, memang ada. Ada firman Tuhan
Tuhan itu. Tapi Yesus bilang, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu firman Tuhan. Dan akhirnya yang ketiga, dalam ayat yang ke-11, maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Pencobaan yang ketiga ialah ketika selepas suruh makan roti, tidak berubah jadi roti, Tuhan Yesus bilang bukan dari roti saja tapi firman Allah, bawa penghubungan baik Allah, jatuh, bunuh diri lah, jatuh dirimu dan malaikat Tuhan akan bantu kamu. Dia bilang, dan Yesus bilang jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yang ketiga, Yesus dibawa ke di tempat yang paling tinggi, tidak tahu di mana, di bangkit mungkin di Gunung Everest, saya tidak tahu di mana. Iblis bilang, nah lihat ini, semua kerajaan semua ini dia. Jadi iblis klaim semua tamadun waktu itu zaman Yesus adalah kepunyaan dia. Saya heranlah mereka punya cara begitu barbarik sekali pada waktu itu, jahat betul-betul. Mereka mendapatkan kawasan ataupun meluaskan wilayah mereka dengan peperangan, membunuh dan sebagainya. Ini semua saya punya kerajaan. Kalau kau menyembah saya, bilang, saya serahkan ini kepada kamu semua. Saya serahkan ini semua ini kepada engkau. Tuhan Yesus bilang, nyala iblis, pergi. Nah, ini firman Tuhan sedang berbicara. Dan dia guna firman Tuhan, dia katakan, sebab tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan iblis pergi meninggalkan dia. Dan malaikat-malaikat Tuhan datang melayani Yesus. Ini luar biasa. Saudaraku, ketika kita mengenai pencobaan, ayat firman Tuhan yang paling ampuh, yang paling kukuh, yang paling kuat menolong kita. Malah firman Tuhan dianalogikan sebagai pedang roh. Amin. Kalau perisai apa? Apa kalau perisai? Perisai iman, shield of faith. Amin. Perisai iman, kan? Pedang roh. Pedang roh ialah firman Tuhan. Amin. Seperti Yesus, kita mengalahkan pencobaan dengan firman Tuhan dan kekuatan kasih karunia. Jika Yesus menang, maka kita juga dapat menang karena Dia hidup dalam kita. Nah, saya suka ini. Kalau Yesus menang, saya menang. Bukan saya menang karena saya menang. Saya menang karena Yesus menang. Kenapa kita boleh bertahan dalam pencobaan? Karena Yesus dalam kita sudah bertahan dalam pencobaan. Yakini. Amin. Percaya. Tuhan beri kita kekuatan yang luar biasa. Mari kita lihat, ini yang kelima sebenarnya. Pencobaan mendekatkan kita kepada Tuhan. Ini yang kelima, poin kelima. Salah tulis yang patuh. Pencobaan mendekatkan kita kepada Tuhan. Saat kita menghadapi pencobaan, kita belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mencari perlindungan dalam kasih karunia Tuhan. Satu yang luar biasa adalah kita menghadapi pencobaan. Terutama apabila kita tidak ada lagi tempat bergantung yang lain. Kita sudah, orang bilang, sudah hilang tempat bergantung. Kan? Tidak ada sudah. Mau harap pada kita punya simpanan tidak ada. Berharap pada orang untuk tolong kita tidak ada. Tidak ada sudah. Semua kosong, zero sudah. Pada waktu itu kita tahu keperluan dan kekuatan kita hanya dari Tuhan. Amin. Dan banyak kita ini, banyak saya katakan sini, jemaat Tuhan, orang percaya hanya berharap pada Tuhan sepenuhnya pada waktu mereka sudah putus asa. Boleh bersama dengan saya? Tidak ada sudah tempat bergantung, baru putus asa. Boleh bersama dengan saya? Saya mengajak ini. Mari kita putus asa awal-awal. Penonton itu tidak bagus itu satu pikiran yang negatif itu. Dunia mengatakan bahwa kita boleh, kan? Jika kau pikirkan kau boleh, jangan putus asa. Betul. Tapi pekerjaan Tuhan di dalam kita itu lebih luar biasa daripada apa yang kita mampu lakukan. Jadi daripada menunggu sehingga kita tergeletak dahulu. Tapi soalnya itulah kadang kita ini, kita lemah dulu, kita tidak mampu dulu baru bilang Tuhan tolong saya. Jadi saya mengajak pada hari ini, kalau boleh jangan tunggu menghadapi situasi seperti dahulu, baru bilang Tuhan tolong saya mau lemas sudah ini. Mari kita awal-awal, boleh? Amin. Awal-awal, Tuhan, walaupun saya masih kuat dan sehat dan sebagainya, simpanan saya masih ada dan sebagainya, anak-anak saya semua sehat luar biasa, tapi saya masih berharap pada Engkau. Bukan itu andalan saya.
Bukan saya punya simpanan di bank sebagai kekuatan saya, tidak. Itu bila-bila berlaku. Kalau tiba-tiba ada peperangan di negara kami ini, nilai uang dalam bank terus jadi kosong, tidak ada arti sudah. Tetapi saya masih berharap pada Engkau Tuhan, yang mampu menyediakan bagi saya segala keperluan saya, bukan cukup tapi berlimpah-limpah. Amin. Jadi bukan putus asa, hilang arah, tapi putus asa dengan mata yang terarah kepada Yesus. Amin. Mana lawan? Boleh? Ada kawan bilang, ayah kenapa ini saya buat ini tidak jadi, saya buat ini tidak jadi, saya buat ini semua. Kenapa ini saya malas, saya penat sudah di. Kenapa macam saya tidak diberkati? Tadi ini di hati saya mengatakan begini, bolehkah kau putus asa kawan-kawan? Katakan Tuhan, saya tidak mampu. Tuhan yang tolong saya. Amin. Sedih kan jika ada orang mengalami seperti ini, tapi lebih sedih lagi jika ada orang yang bila dia buat dan berhasil, dia bilang, nah semuanya karena saya, bilang sombong. Jadi semua apa? Kadang-kadang pencobaan itu bukan dari iblis, daripada diri kita sendiri, keinginan kita. Amin. Dalam Mazmur 46 ayat 1, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Maksudnya sudah ada bukti, sudah memang Tuhan adalah tempat kita minta tolong. Ini perkataan si Daud. Saya mengajak kita melihat ini bahwa tempat perlindungan, kekuatan, dan penolong dalam masa kesesakan adalah dari Tuhan saja. 2 Korintus pasal 19, pasal 12 ayat 9. Sekali lagi 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi rahasia dia adalah apabila mau menghadapi kekuasaan atau kekuatan Tuhan yang semaksimal dalam kehidupan Anda dan saya, apabila kita lemah. Jadi kamu orang bilang sama saya, penetua, kalau begitu kita jadi lemah lah. Supaya kita belajar jadi lemah. Tidak perlu. Sebenarnya tidak perlu. Cuma kita rasa kita kuat saja deh. Pada dasarnya kita manusia, kita adalah manusia yang paling lemah. Kita tidak mampu. Sebenarnya kita tidak ada apa-apapun sebenarnya. Kita rasa kita boleh saja. Dan orang di luar sana yang mengatakan saya boleh dan sebagainya, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya paling lemah. Karena jika mereka bergantung pada kekuatan mereka, hanya menunggu titik di mana kelemahan itu nampak. Saudaraku, tidak perlu belajar, tidak perlu melemahkan diri kita. Kita memang orang lemah. Kita perlu Tuhan, amin. Dan kekuatan itu nampak dalam segala kelemahan kita. Dengan kata lain, lebih banyak kita serahkan kepada Tuhan apa yang kita ada, lebih banyak kita terima apa yang Tuhan memberikan kepada Anda dan saya. Amin. Saya paling penting, yang paling utama adalah kesombongan kita. Kita punya kerikohan, kita buang di depan Tuhan. Mau terima kuasa yang Tuhan memberi pada Anda saya. Dalam pencobaan, kasih karunia Tuhan bukan hanya melindungi, tapi juga menyingkapkan kuasa Kristus yang sempurna dalam kelemahan kita. Jadi mau lihat kuasa Tuhan? Mau lihat kuasa Tuhan? Kuasa Tuhan hanya ternampak atau dapat dilihat manifest pada waktu kita lemah. Apapun aspek itu. Amin. Satu kesaksian, boleh bersama dengan saya? Semasa di tahun akhir di university, saya belajar di Universiti Melayu, tahun akhir kan, ada beberapa paper lagi saya ambil. Dan ada satu paper yang saya tidak pandai betul-betul. Bukan saya tidak pandai, memang tidak mampu saya. Kan saya punya latar belakang adalah sains sosial, bukan sains tulis. Saya ingat saya pernah ambil matematik tambahan di Bingkur, Sankep Bingkur, lebih kurang 3 minggu. Kemudian itu guru kami itu, saya ingat ya, bangsa Cina. Dia baik kamu ujian, gagal saya. Tidak ada markah. Itu baru sun. Saya tidak tahu matematik tambahan. Dia punya topik ialah SURT, sun kan, sun. Tidak tahu, saya ingat itu. Tiba-tiba di tahun akhir di university, saya menghadapi matematik. Ada paper matematik statistik. Karena saya punya kursus adalah kajian kependudukan atau demografi yang mengira dan juga menganggarkan jumlah penduduk di berapa tahun akan datang, dan juga dikaitkan dengan perancangan ekonomi.
Berapa jumlah penduduk pada tahun 2030? Berapa oleh karena jumlah penduduk berdasarkan jumlah penduduk sekarang ini berapa nanti 2030? Berapa anak yang dilahirkan? Berapa anak daripada umur 7 tahun sampai pada 17 tahun yang memerlukan yang bersekolah? Berapa bangku sekolah, di sekolah perlu disediakan? Berapa meja, berapa bangunan sekolah perlu disediakan? Jadi itu matematik, statistik. Dan saya tidak boleh buat. Saya berapa kali di kuliah tutorial, saya tidak boleh masuk, memang gagal punya. Jadi waktu exam akhir itu, yang esok mau exam sudah di matematik statistik, saya berdoa, Tuhan tolong saya tidak tahu apa harus saya buat, tolong saya. Atau apa yang saya buat? Saya pergi library, saya tidak berdoa, tapi saya pergi library. Saya pergi library, saya ikut suara hati. Dia bilang suara hati saya, pergi photostat contoh-contoh soalan matematik statistik. Jadi saya pikirlah itu rak dulu masih lagi linguistik, masih lagi guna manual bukuan. Itu sekarang masih juga ada bukuan manual. Kebanyakan sekarang digital. Jadi saya pikir ambil banyak matematik statistik itu banyak itu. Saya ambil satu buku ini. Tabal ini tahu. Saya ambil dan saya buka tabal itu banyak seorang, saya buka satu muka surat. Tuhan bilang pilih yang ini. Saya ingat lagi. Saya ambil itu dan saya photostat. Satu muka surat atau dua muka surat, photostat itu. Terus saya bawa, jadi kalau saya bawa ke asrama dan study, itu suara hati saya ikut saja, karena saya sudah berdoa. Saya masuk di bilik, dan saya letak di meja, itu paper saya baca. Kalau saya pikir, apa yang saya buat ini? Itu topik matematik statistik itu luas sangat. Kenapa saya baca ini? Boleh kamu bantu saya ini? Masa banyak tajuk yang lain. Boleh gak bantu ini? Tapi suara hati saya mengatakan, saya suara Tuhan, dia katakan baca, hafal. Saya baca itu, saya ingat lagi itu dia punya tulisan italik semua soalan itu tulisan di buku yang saya photostat itu. Dan dia bagi soalan dan contoh jawaban, pengiraan. Jadi saya bukan kira, saya hafal. Belum sadar saya hafal. Kemudian jam 11 malam saya tutup, karena 2 kopi ya saya baca. Saya mesti tanya-tanya bagaimana Tuhan tolong saya. Saya pergi ke pukul 8 esok pagi saya exam matematik statistik. Masih bertutup lagi. Begini saya punya persyarat. Karena kami tidak ramai 12 orang saja dalam itu, kami punya jabatan kami itu tidak ramai. Kami paling sedikit lah. Paling sedikit sekali waktu itu. Jadi, oke, mulai gitu. Itu saya mulai. Saya buka. Pertama-tama saya buka terus mengalir air mata saya. Saya sangat merasa kemuliaan Tuhan ataupun kuasa Tuhan dalam hidup saya. Saya melihat soalan yang keluar adalah yang saya photostat semalam. Bulat-bulat, tidak ubah dia punya teks, malah seperti pensyarah saya photostat, dia padam jawaban saja. Kemudian bilang itu kebetulan, tapi bagi saya itu adalah pimpinan Tuhan. Ketika saya paling lemah. Yang paling pandai waktu itu adalah seorang pelajar kami, sama-sama pelajar, dia sik. Saya tunggu dia timbul saya. Dia bilang, dia pun tidak menjawab. Maka dia yang paling bagus. Dia jawab juga, dia lulus, dia satu dia lulus. Tapi saya sudah tahu jawaban. Saya jawab seperti Tuhan bagi saya muka itu jawaban kan yang saya lihat itu, saya tulis jawabannya. Satu muka surat, saya answer. Salah satunya saya dapat E+. Saudaraku, ketika kita menghadapi cabaran dan cobaan ataupun isu seperti ini, berharap pada Tuhan. Saya pun masih garuk kepala sampai sekarang bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam situasi saya ini. Dalam banyak buku, dia pilih buku itu. Dalam buku itu ada banyak muka surat, 100 muka surat, saya photostat muka surat itu. Dan itu yang keluar. Saudaraku, ini antara luar biasa saya pernah alami. Bagaimana Tuhan menolong saya dalam masa krisis. Amin. Haleluya. Dan itu terjadi bukan karena saya pandai matematik, tapi karena kemuliaan Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Yang keenam. Kasih karunia memberi jalan keluar. Amin. Jadi jangan risau. Pasti ada jalan keluar. Mungkin bukan sekarang, tapi waktu Tuhan akan datang. Tidak ada pencobaan yang kekal. Tuhan dalam kasih karunia-Nya selalu menyediakan jalan keluar. Dalam Mazmur 34 ayat 19, banyak kemalangan orang benar, bukan tidak ada, banyak. Duduk bersama dengan saya.
banyak masalah. Orang benar, bukan orang salah lagi lah, orang tidak benar. Tapi kata firman Tuhan, dari semua itu Tuhan melepaskannya. Dari semua itu, semua yang banyak masalah itu Tuhan melepaskan. Bukan dikatakan sebahagian dilepaskan, tidak. Semua dilepaskan. Itu bersama dengan saya. Saya nampak anak-anak buah yang mengalami isu cabaran dan sebagainya, akhirnya di ujung, saya bilang Tuhan pasti bilang ada cara Tuhan yang mau menyelesaikan ini. Akhirnya semua selesai dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Anak duk, Tuhan banyak berkat untuk siang ini. Luar biasa. Dan itu karena penyertaan doa ibu bapak, keluarga, saudara jemaat Tuhan. Amin. Saya semua kita. Amin. Haleluya. Dalam Roma 8:37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih, dia bilang, bukannya pemenang, lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kadang-kadang kita bilang Tuhan mau tolong saya kayak ini, Tuhan sayang sangat saya kayak ini mau menolong saya. Sesuai firman Tuhan ini tidak ada kebetulan. Dia bilang telah mengasihi. Bukan kita mau buat sesuatu dulu untuk memenangkan hati Tuhan. Oh, saya sayang dia rajin. Oh, saya tolong dia. Tidak. Tuhan bilang dia mudahkan ayat ini, telah mengasihi kita. Jadi apapun kita punya situasi, kita punya kedudukan rohani dan sebagainya, Tuhan telah mengasihi kita. Dan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Kita tidak hanya bertahan, tetapi dimampukan untuk keluar sebagai pemenang oleh kasih Kristus. Amin. Mari kita tutup. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kesimpulan dan dorongan Anda dan saya. Yang pertama, pencobaan adalah reality. Jadi ini fakta, semua kita hadapi ini. Amin. Tuhan Yesus dicobai, kita dicobai. Tetapi dia katakan kasih karunia Tuhan lebih besar daripada pencobaan ini. Yang kedua, Tuhan setia menyediakan jalan keluar, malah memberi kekuatan dan menjanjikan mahkota kehidupan. Haleluya. Dia beri kita kasih karunia untuk menghadapi, bertahan, malah keluar dari masalah. Kita ambil kasih karunia itu untuk bertahan, berharap pada Tuhan. Apabila kita menang, dia bagi lagi kita mahkota, dia bagi lagi kita reward, dia bagi lagi kita ganjaran. Luar biasa. Maka bukan kebaikan kita, dari kemurahan dia awal-awal. Kasih karunia yang ketiga, kasih karunia bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk menang dan hidup dalam kemenangan Kristus. Dan yang terakhir, firman Tuhan dalam Roma 8:31 Roma, dia katakan jika Allah di pihak kita, siapa yang akan dapat melawan kita? Amin. Jadi dia memberi kekuatan pada dan saya. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang boleh melawan Anda dan saya? Haleluya, haleluya. Mari tunduk kepala semua, kita berdoa.